Halo Bro, kembali lagi dengan aku Yuda Pranata. Setelah di video sebelumnya kita sudah berhasil menginstal WordPress ke dalam Exam, sekarang kita mulai mengenal menu-menu di dalam dashboard WordPress. Namun, bagaimana cara untuk masuk ke dashboard WordPress? Nah, yang pertama teman-teman harus lakukan adalah buka dulu software Exam-nya. Kebetulan ini sudah saya pin di taskbar-nya. Jadi saya bisa langsung klik, namun untuk teman-teman yang belum bisa masuk ke menu Start, ketik aja di situ Exam. Nah, lalu pilih klik kanan atau dipilih di sini bisa juga pilih nanti pin di taskbar gitu ya. Nanti dia akan keluar di paling bawah sini untuk memudahkan teman-teman membuka selanjutnya. Jadi sekaligus mengingatkan tahapan ini adalah yang akan teman-teman gunakan terus hingga ke depannya, yaitu buka dulu software examnya, lalu pada bagian modul APC dan MySQL-nya, kita di bagian action button ini, kita klik start, lalu kita klik start. Kita tunggu sampai keduanya hijau. Setelah hijau, kita kembali ke browser, pada kolom URL kita ketikkan localhost slash nama folder database website kita. Kalau sebelumnya di contoh sebelumnya kita membuat contoh dengan database web parfum, di sini saya membuat baru lagi, yaitu databasenya Sopa. Lalu kita klik slash lagi wp tanda penghubung admin. Ini ya. Lalu kita enter. Oke, ini sudah terbuka. Di bagian nama pengguna atau alamat email kita ketikkan sesuai yang sudah kita buat sebelumnya. Begitu juga di bagian kata sandinya. Lalu kita klik log masuk. Kita tunggu sampai terbuka. Oke, inilah tampilan dashboard WordPress. Nah, kita mulai dari paling atas ya. Yang di paling atas ini biasa disebut dengan menu top bar. Jadi di sini yang bisa kita lakukan adalah kita ingin melihat kunjungan situs. Jadi kalau kita arahkan mouse-nya ke sini, kita klik kanan, kita bisa melihat situs kita. Nah, saat ini inilah tampilan website yang belum kita apa-apain gitu. Sekarang kita kembali lagi ke dashboard, lalu kita ke paling ujung sebelah kanan. Di sini kita bisa melihat profil kita dan bisa melakukan log untuk keluar. Di sini coba kita klik yang bagian sunting profile. Nah, di sini teman-teman bisa banyak yang bisa dilakukan, bisa merubah warna seperti ini. Kalau diklik yang ini, menjadi berubah seperti ini. Namun saya lebih prepare menggunakan yang default saja. Oke, itu aja bagian yang ini. Lalu kita kembali ke menu yang sebelah kanan. Di menu sebelah kanan ini ada post yang tentunya untuk membuat post baru. Ini kalau kita arahkan ya. Ini membuat post baru atau kita membuat kategori baru atau tag baru. Nah, di bagian media ini nanti tempatnya berkumpul media-media yang udah kita upload, baik itu berupa image, video, atau bahkan GIF. Bagian halaman ini kita nanti akan membuat halaman baru, seperti halaman tentang, terus halaman terima kasih, halaman kontak, dan lain-lainnya. Pada bagian komentar ini seperti namanya, tentu komentar-komentar dari postingan-postingan yang udah kita buat nanti akan muncul di sini. Nah, pada bagian tampilan ini, nanti kita bisa menyesuaikan yang tampil seperti ini. Mau kita ganti rubah warnanya, kita rubah tata letaknya, kita nanti settingnya masuk ke bagian tampilan. Nah, di bagian plugin ini nanti kita akan bisa menambahkan plugin baru atau menyunting plugin baru, juga melihat plugin apa saja sih yang sudah terinstall. Nah, pada bagian pengguna ini kita bisa menambahkan pengguna baru. Contoh, saya mempunyai website tentang media artikel atau media liputan gitu ya. Jadi saya bisa menambahkan banyak user, mereka itu di sana bisa menulis sendiri artikelnya, lalu saya sebagai editor atau sebagai adminnya yang akan mereview tulisan-tulisan mereka sebelum nantinya dipublish. Begitu kurang lebih. Nah, bagian peralatan ini kita bisa menggunakan menu impor ini untuk mengimpor data website kita yang di website lain yang akan kita masukkan ke dalam sini, atau bahkan data website ini yang akan kita ekspor keluar, maka kita menggunakan fitur dari peralatan ini atau tools kalau dalam bahasa Inggrisnya.
Nah, pada bagian pengaturan ini saya akan langsung coba mendemokan pengaturan lalu umum. Pada bagian pengaturan umum ini judul situs kita seperti ini. Ini adalah judul kita, Sopa Melati. Nah, logonya ini adalah moto situs Anda. Jadi teman-teman nanti bisa sesuaikan nama judul situsnya sama nama slogannya. Yang keduanya ini nanti akan tampil di halaman atas ini ya. Untuk lainnya, ini bahasa bisa diatur, dirubah, mau pilih bahasa apa. Di sini saya untuk mempermudah, saya menggunakan bahasa Indonesia. Untuk zona waktunya kita menggunakan zona waktu Jakarta ya. Kita klik enter, Jakarta. Untuk format tanggalnya saya biasa menggunakan yang ini, tanggal dulu, bulan, baru, tahun. Untuk format waktu saya biasa tidak rubah, saya abaikan. Lalu kita klik simpan. Nah, pada bagian pengaturan ini kan banyak ya, ada menulis, membaca, diskusi, media. Ini biasa tidak saya otak-atik, saya menggunakan pengaturan defaultnya saja. Yang biasa saya atur adalah bagian umum, seperti yang saya jelaskan tadi, sama yang terakhir di bagian permaling ini. Pada bagian permaling ini juga tidak banyak yang kita rubah. Di sini saya coba merubah menggantinya menjadi nama tulisan, di mana ketika kita nanti membuat sebuah halaman baru atau post baru, itu seperti ini. Nama domain dulu, langsung dia sesuai dengan judul, menjadi linknya, begitu. Lalu setelah itu kita klik save. Kita tunggu, nah, perubahan sudah berhasil. Kembali ke dashboard. Sekarang terakhir adalah menu bagian sini. Nah, di bagian ini disebut dengan menu utama. Jadi kita bisa melihat informasi update dari WordPress-nya, atau kita bisa melihat jumlah halaman yang sudah kita buat, post yang sudah kita buat, atau bahkan komentar yang sudah masuk. Atau bahkan nanti ada event-event dari komunitas WordPress Indonesia, nanti kita bisa ceknya di halaman utama ini. Nah, sebagai catatan, di menu sebelah kiri ini kan banyak menunya. Namun, karena di video ini kita hanya akan membuat landing page, maka kita hanya fokus pada menu ini saja. Menu halaman, sama menu plugin dan tampilan. Yang lainnya kita abaikan dulu. Di video-video lain, nanti di tutorial lain, baru saya akan mencoba mendemokan satu-satu bagaimana sih fungsi sebenarnya dari menu-menu yang sudah saya jelaskan tadi. Oke, saya rasa cukup untuk penjelasan tentang mengenal fitur-fitur di dalam dashboard WordPress. Sampai jumpa di video selanjutnya.